Apa kau akan melihat-lihat saja dan tidak membeli apa-apa di sini? Aku ini adalah penjual belati terbaik di Amer. Belati itu cukup tajam untuk menggorok leher prajurit muka. Tajamnya. Ini disebut ujung tajam. Belati-belatimu telah berkarat. Mereka perlu diasah lagi. Coba lihat itu, tidak ada yang terjadi. Tadi itu menakjubkan. Ngomong-ngomong, siapa namamu, ha? Bagaimana jika aku katakan bahwa aku Kaisar Kekaisaran Mughal Jalaluddin Muhammad? Mengerti? Kalau begitu aku akan mengatakan kalau aku adalah Raja Barmal. Kenapa Jalaluddin Muhammad datang sendiri? Kenapa? Dia tidak bisa pergi sendiri. Tidak mudah untuk berjalan di gurun dan bertahan dengan air yang tersedia di sini. Menggorok leher prajurit-prajurit Mughal juga tidak mudah. Karena kita memerlukan batu untuk mengasah belati-belati itu. Demikian juga kita perlu akal untuk mengasah pikiran kita. Jalal bisa datang ke sini sendiri. Bagaimana? Aku bisa menentang kaisar dari kekaisaran Mughal, Jalaluddin Muhammad. Benteng Amer gemerlap dalam cahaya lampu. Tapi Joda tidak merasa senang. Semuanya merayakan Ganggam. Tapi Joda berdiam diri. Orang tua Joda senang dengan keputusan mereka. Tapi sukanya sangat sedih karena keputusan ini. Joda hanya memiliki satu pilihan, Raja Suryaban Singh. Pada malam itu, Joda melewati batasan lain. Dia memanggil Raja Suryaban ke istananya malam itu. Apa aku bicara dengan orang yang mengirimkanku surat? Iya. Bertemu sebelum pernikahan, itu melanggar tradisi Rajput. Katakan padaku. Apakah kau merasa senang dengan pernikahan kita? Bagaimana jika aku menanyakan pertanyaan yang sama? Kalau begitu aku akan berkata, aku tidak senang. Kenapa? Sukania adalah adik perempuanku, dan dia menyukaimu. Kalung yang kau kembalikan padaku di perayaan bukan milikku. Dan perempuan yang telah kau lihat di jendela itu juga bukan aku. Kau telah salah orang. Tapi aku tidak menyukainya. Aku menyukaimu, Joda. Tapi aku tidak ingin menikah dengan pria yang disukai adikku. Jadi kau tidak ingin membuatnya bahagia? Apa? Sekarang dia tahu
bahwa aku menyukaimu, bagaimana dia bisa bahagia bersamaku? Aku bisa mengerti jika kalung bisa tertukar, tapi manusia tidak bisa bertukar tempat. Itu tidak dapat diterima, Joda. Aku telah meminta tanganku untuk pernikahan ini. Aku tidak bisa menarik kembali ucapanku ini. Sudah terlambat. Aku harus pergi sekarang. Benar, kau harus pergi. Tapi tidak sebelum kau mendengar ini. Kau jangan salah paham, Joda, bahwa pernikahan di antara kita adalah rencana politik. Hubungan kita berdua didasari dengan cinta. Aku berada di Amer sejak 17 hari terakhir. Aku memperhatikanmu setiap hari. Sejak kau menghanyutkan lampu-lampu di air, kau akan menemukanku di sana. Pernikahan itu dibuat di surga, Joda. Namun kita punya hak untuk menentukan pasangan kita. Jika aku tidak menikahimu, maka aku tidak akan pernah menikahi siapapun lagi. Festival Ganggau sedang berada di puncaknya. Untuk sesaat, Jalal lupa bahwa dia musuh kerajaan. Tempat ini terlihat indah, tepat di tengah gurun. Malam itu, Jalal melihat seseorang di Amer. Dunia Jalal begitu berbeda dengan dunia dari mana Joda berasal. Perhatian semuanya! Anggota keluarga kerajaan tiba! Perhatian semuanya! Hidup Ratu Mainawati! Hidup! Hidup Ratu Mainawati! Hidup! Hidup Putri Sukania! Hidup! Hidup Putri Sukania! Hidup! Hidup Putri Joda! Hidup! Hidup Putri Joda! Hidup! Dia seperti oasis di gurun. Kecantikannya tidak ada cacat. Tubuhnya sangat indah hingga aku siap untuk memberikan hidupku untuk mendapatkannya. Dia tidak dapat mengalihkan matanya. Dia menahan napasnya. Jalal kehabisan kata-kata. Senyum polos Joda. Kulitnya yang indah. Semua tentangnya membuat Jalal tidak bisa berkata-kata. Pada momen itu, takdir telah menghubungkan hidup Joda dan Akbar untuk bersama. Mereka perlu mencari jalannya di sejarah.
Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak kenal? Dia adalah Raja Surya Bansing dari Tanpur. Aku mohon maaf Yang Mulia, maafkan aku. Kenapa kau mengulangi kesalahan yang sama? Aku Raja Suryaban Singh. Biarkan dia. Maafkan aku Yang Mulia, silakan. Hanyutkan apimu. Apa bedanya kalau aku hanyutkan atau tidak? Yang akan menikahkan Joda. Dia harus melaksanakan seluruh upacaranya. Dan dia lebih tua. Aku kan lebih muda darinya. Sukania, Lihat, aku sudah hanyutkan. Ibu senang? buatlah permintaan. Hei Dewa Ganggaur, kalau kau benar-benar akan mengabulkanku, jangan lahirkan aku sebagai adik perempuan di kehidupanku berikutnya. Ibu senang? Walaupun kau sudah tahu upacaranya, tapi ibu akan memberitahukanmu lagi. Dikatakan bahwa saat kau menghanyutkan api, kau akan bisa melihat masa depan tercermin di air untuk sesaat. Hanyutkan apinya. Dewa Ganggaur, tolong beritahu aku, seperti apakah takdirku? Kenapa tiba-tiba hujan? Joda! Ayo! Bagaimana bisa tiba-tiba hujan di saat seperti ini? Ini bukanlah pertanda baik. Berpikirlah positif, Bu, bahwa Tuhan telah menjawab permohonan Ibu.
Dan hujan ini turut sebagai pertanda. Baiklah, ayo. Sekilas Joda sudah cukup. Jalal telah memutuskan bahwa dia akan bersatu dengannya. Ada banyak perempuan cantik di Amer, tapi Jalal tidak bisa memikirkan tentang orang lain selain Joda. Jalal tidak tahu bahwa terkadang kau telah siap untuk kehilangan dirimu sendiri untuk membuat sesuatu. Jalal memiliki satu permohonan. Dia ingin membuat Joda menjadi miliknya. Takdir Jalal telah ditetapkan. Takdir telah memilihnya untuk Joda. Dia hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Coba kalung ini. Nenek, jika aku harus terus mencoba kalung yang baru, leherku nanti terluka, Nek. Oh, kau ini sungguh lembut. Apa kau juga serapuh kaca? Joda, sepertinya kau kurang sehat. Ini hanya flu sebentar, Bu. Reva, keringkan rambutnya. Ibu ingin menanyakanmu sesuatu sejak lama. Bolehkah? Tentu saja. Katakan sesuatu. Apa yang kau lihat saat kau menghanyutkan api di air? Aku melihat Raja Suryabansing berdiri tepat di belakangmu. Tapi Joda tidak melihatnya, Bu. Bisakah kau tetap diam? Itu saat ada hembusan angin. Dan selendangnya terbawa angin. Ibu, kau tahu? Dia membungkuk saat dia menghanyutkan lampunya di air. Itu bohong. Ibu melihat dia di sana. Dia berdiri tepat di belakang Joda. Joda, coba katakan, apa kau melihat cerminannya di air atau tidak? Iya, aku lihat. Lalu, apa yang kau pikirkan tentangnya? Dia terlihat baik-baik saja. Hah? Itu yang kau pikirkan? Lalu kenapa kau menikah dengannya? Membuat dia menikah dengannya. Iya. Ibu tolong buat aku menikahinya. Aku sangat menyukainya, Bu. Sukania, pergi dari sini sekarang juga. Sukania. Sukania, ini gelang kacamu. Aku tidak mau. Aku akan memberikanmu sesuatu yang paling aku suka. Dan kenakan itu besok.
Sukanya, semua yang kau berikan itu berharga untukku. Aku suka gelang-gelang kaca ini. Dan juga kemarahanmu. Aku akan mengenakannya besok. Joda tidak akan mengenakan gelang kaca untuk pengumuman pernikahannya. Iya, Bu. Akan aku kenakan. Sukanya sangat menyukainya. Jadi aku akan selalu mengenakannya. Supaya aku selalu merasakan kehadiran Sukanya bersamaku. Terserah apa yang kau katakan, tapi aku tidak akan hadir saat pernikahanmu diumumkan. Sukanya, Tenang saja Joda. Kalau dia bilang tidak akan datang, ibu yakin dia pasti datang. aku tahu. Sukanya pasti akan hadir di sini besok. Aku yakin kau bisa melakukan sihir, Sujama. Meskipun matamu sudah ditutup, tapi kau bisa menjaga dirimu saat aku menyerangmu. Saat pikiran dan tubuhmu terfokus dalam satu hal, semua jatuh dalam satu tempat. Lalu kau bisa melindungi dirimu hanya dengan pedangmu saja. Dan itu membantuku menyelamatkanmu dari serangan. Aku beruntung memilikimu sebagai guruku selama ini. Setelah ayah, hanya kau satu-satunya yang bisa menjaga Amer. Di mana kau sekarang, Sujama? Lalu Bakwandas mengirim prajurit mengejarku, dan aku berhasil kabur dari mereka. Aku menghabiskan 2 hari di telaga. Tolong katakan padaku, apa kau akan membantuku atau tidak? Makan saja dulu. Kita akan bicarakan urusan ini nanti. Aku ingin menjadi Raja Amer dengan cara apapun. Itu tidak akan mudah. Apa maksudmu? Semua bangsa Rajput bergabung. Lalu kenapa? Bukankah ini adalah hakku? Dan aku kemari karena butuh bantuanmu karena kau adalah temanku. Asal kau tahu, Sujama, pasukan lain sedang menjaga benteng Amer. Aku tidak mengerti. Pernikahan Joda telah ditetapkan dengan Suryabansi. Sekarang tidak akan mudah untuk menyerang Amer. Jadi itu artinya kau tidak akan menolongku. Aku tidak bisa jika aku ingin, tapi kau temanku. Hentikan! Berhentilah bicara tentang pertemanan kita. Aku tidak bisa mendengarnya lagi. Aku di sini telah makan malammu. Aku kenyang sekarang. Tunggu, Sujamal. Kendalikan amarahmu. Ini mustahil untukmu. Satu pria tidak bisa melawan kerajaan yang begitu besar. Bangsa Rajput bisa membunuhmu. Pikirkan itu. Kau Rajput juga. Apa yang kau tunggu?
Selama aku masih hidup, aku akan bertarung untuk memenangkan Amer kembali. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk melakukannya. Tidak kau. Tidak juga Raja Barmal. Bahkan tidak Raja Suryaban. Pikirkan dulu sebelum mengambil keputusan. Hidup Raja Suryabansi! 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 Hidup Raja Bagwandas! Hidup Raja Bagwandas! Hidup Raja Bagwandas! Kau lihat sendiri kan semua orang bersemangat menyambut pernikahanmu dengan Joda. Aku penasaran di mana dia. Di mana aku harus mencari yang mulia. Hidup Raja Suryabansi! 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 Tunggu sebentar, Tuan. Ya Allah, aku harap mereka tidak mengenaliku. Ini adalah almanakmu, Tuan. Terima kasih banyak, Tuan. Jika aku kehilangannya, aku akan rugi. Ini menyimpan masa depan banyak raja. Aku belum menemukan pelanggan. Kau belum menemukannya? Aku akan membantumu. Beritahu aku tentang masa depan. Apa? Wow, dia punya kumis yang besar. Dia bisa membunuhku dengan kumisnya. Aku dalam bahaya. Ya Allah, aku mohon tolong aku. Kau adalah seorang raja. Kau akan melakukan perbuatan yang penuh dengan harapan hari ini. Aku punya tilak di jidatku, dan kuda-kuda ini telah dihias. Siapapun bisa menebak kalau aku akan berbuat sesuatu yang penuh dengan harapan. Beritahu aku sesuatu yang tidak ada seorang pun bisa menebaknya. Ya, kau akan bertemu dengan seseorang. Yang mulia, pertemuan ini akan mengubah hidupmu. Kau mau beritahuku sesuatu yang telah terjadi, Tuan. Entah kau tidak bisa memprediksi masa depan, atau kau tidak ingin memberitahukannya. Kau adalah raja. Kau menentukan masa depan untuk orang-orang seperti kami. Tapi garis di tanganmu menunjukkan bahwa kau adalah orang yang sangat beruntung. Kau benar, Tuan. Seorang raja menentukan masa depannya sendiri. Dan baru saja kau katakan padaku bahwa raja menentukan masa depan orang banyak. Iya. Baiklah, biar aku tentukan masa depanmu sendiri. Bagaimana kau punya koin yang ada nama Jalalnya? Kau seorang muka. Tidak, bukan. Cepat periksa dia sekarang. Kau baru saja mengatakan kalau ini adalah haru penuh harapan untukku. Pada haru penuh harapan ini, aku akan memenggalmu di depan seluruh rakyat Rajput. Hidup Pangeran Jagannath!
Bansing! Hidup! Hidup Pangeran Vanguard! Hidup Raja Surya Bansing! 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 Hidup! 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 Joda, jangan malu-malu. Masa depanmu berdiri tepat di belakangmu. Masa depan berada di depan, bukan di belakang, Bu. Hidup Raja Surya Bansing! Hidup! 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 Salam kepada kalian. Pada hari yang penuh dengan harapan ini, aku ingin memberikan kabar baik untuk kalian. Kabar baiknya adalah tentang pernikahan putriku Joda. Ini adalah keberuntungan kita karena mendapatkan pendamping yang baik. Aku menetapkan pernikahan putriku dengan Surya Bansing yang merupakan anak Raja Chandra Bansing dari Banpur. Hidup Raja Barmalsing! Hidup! Hidup Raja Barmalsing! Hidup! Hidup! Apakah dia Raja Surya Bansing? Lalu bayangan siapa yang kulihat di air? Kami akan memberitahukan tanggal dan menetapkan hari untuk pertunangan. Raja Barmal dari Amer akan memberikan Raja Suryaban 100 gajah, 200 kuda, 500 unta, 400 sapi, 40 kg emas, 80 kg mutiara, 400 kg perak, dan banyak ornamen sebagai hadiah yang lainnya. Pada kesempatan yang penuh harapan ini, aku juga ingin memberikan sebuah hadiah kepada calon ratuku dan juga kerajaan Amer.
Kalian tidak perlu terkejut. Dia bukanlah ahli nujum, tapi dia itu adalah mata-mata Mughal. Dia telah memanfaatkan kecacatannya dan memasuki kota Ameh. Bangun! Dia adalah musuh kita yang mulia. Dia musuh seluruh Rajputana. Dan dia harus dihukum dengan berat. Jika aku bisa, aku akan langsung memenggal kepalanya. Jadi kepada semua Mughal, terutama Jalal, mereka semua dapat mengerti konsekuensi dari melawan kerajaan kita yang mulia. Ini adalah negara. Anda punya hak untuk menghukumnya. Orang ini pantas untuk mati. Penggal dia dan kirim kepalanya ke kerajaan Mughal.